Haleluya, Shalom, Shalom Elohim. Kemuliaan bagi Bapa Yahweh Suhamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Pada hari ini 15 hari bulan Julai 2024, Dia masih mengizinkan kita untuk bernafas, untuk menjalani hari ini. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengungsikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya, di mana pada minggu yang lalu saya mengalami keletih lesuan, mengalami kelemahan tubuh, dan pada masa yang lalu dalam kehidupan lama saya, sekiranya saya mengalami kelemahan tubuh, sudah pasti saya akan mencari vitamin, saya akan mencari suplemen yang menguatkan tubuh, yang boleh membuangkan angin dalam badan, merasa pegal-pegal yang tidak selesa, sakit-sakit badan, dan mata terasa seperti mata berpasir, tidak cukup tidur atau tidak cukup rehat. Tetapi apabila tidur, saya tidak dapat tidur dengan lena. Dan ketika saya mengalami situasi itu, Bapak Ibu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengalami hidup baru di dalam Engkau. Saya mau mengalami kuasa-Mu. Dan ketika saya berdiam diri, Tuhan mengingatkan saya satu firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 28-29 sehingga ayat yang ke-31. Di sini saya mengistiharkan firman Tuhan ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua yang pada hari ini saya percaya bukan hanya saya yang mengalami kelemahan tubuh akibat daripada cuaca, akibat daripada persekitaran, bebanan, tekanan kehidupan kita yang membuatkan kita merasa tidak kuat untuk menghadapi hidup ini. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa ketika saya mencari Dia, ketika saya mau mengistiharkan firman-Nya yang hidup dan berkuasa itu, maka firman-Nya ya dan amin akan berlaku. Haleluya, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, ketika saya mendapat remah firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mengimani, saya katakan Bapak, ini mata yang saya rasa seperti berpasir dan tidak kuat untuk memandu. Saya katakan mata ini adalah mata sayap burung Raja Wali. Tubuh badan saya yang lemah ini dikuatkan oleh kekuatan kuasa-Mu. Saya mendapat kekuatan sayap burung Raja Wali untuk menghadapi siang dan malam bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan saya ingin bersama dengan keluarga ilahi untuk terus memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika saya mengistiharkan firman Tuhan ini, beberapa 1 hari 2 hari saya dapat merasakan aliran kuasa-Nya yang bekerja atas kepala sampai ke ujung kaki, menjamah saya dan menguatkan saya. Segala angin-angin yang tidak baik dalam badan dikeluarkan melalui sistem semula jadi, angin disingkirkan, dan saya mulai mengalami kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan, tanpa mengandalkan obat-obatan, vitamin daripada dunia ini, tetapi saya mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang sepenuhnya daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh ucapan syukur saya mau mengatakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik, Dia mengerti segala kebutuhan kita Bapak Ibu. Mungkin pada hari-hari ini ada ibu-ibu seperti saya yang mengalami keletih lesuan, mengalami beban berat, mengalami badan yang mengalami perubahan proses hormon yang sudah usia semakin meningkat. Kita mengalami
ketidakstabilan hormon. Dan marilah kita mengandalkan kuasa firman Tuhan hidup. Ketika kita mencari Dia, ada kekuatan yang Dia limpahkan kepada orang-orang yang bersungguh hati untuk mencari kesembuhan daripada Dia dan tidak mencari pertolongan daripada dunia ini, apatah lagi mencari pertolongan daripada pemegang tongkat si ular tua itu. Karena apabila kita mencari pertolongan di sana, pastilah ia akan menyodorkan kita dengan ubat-ubatan, dengan mungkin saja kita punya tubuh badan yang lemah ini akan menjadi bahan uji kaji untuk dites dengan pelbagai ubat-ubatan dan disuntik dengan ubat-ubatan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Dan sebenarnya Bapa pencipta kita, Bapa di surga, telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita mencari wajahnya, ketika kita mencari kekuatan daripada Dia, firman-Nya mengatakan, carilah wajah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Ia akan melimpahkan kekuatan, Ia akan memberikan kekuatan. Bukan hanya pada tahun yang lalu kita mengalami mujizat, tetapi setiap waktu dalam hidup kita, ketika kita berterusan selalu dalam hidup kita mencari Dia, mencari wajahnya, wajah kita akan semakin menyerupai wajahnya. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, di mana wajah kemuliaannya. Kita melihat hari ini Roh Alfa dan Omega, mempelainya Ibunda Fe, dan juga Pangeran Ilahi. Wajah mereka dipenuhi dengan wajah kemuliaan, sinar kemuliaan terpancar daripada wajah anak-anak Tuhan. Demikianlah kiranya kita anak-anak Tuhan pada waktu-waktu kesesakan ini, pada waktu-waktu kesusahan ini, ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, biar kita mencari wajah Tuhan, maka Dia akan melimpahkan kekuatannya. Wajah kita akan disinari dengan cahaya kemuliaan Tuhan sekali lagi, dan Dia akan menguatkan tangan kita, menguatkan kaki kita, menguatkan hati kita yang terutama di hadapannya. Ketika kita dikembalikan hati yang bersyukur, hati yang bersemangat, kembali bersemangat mengalami kehidupan ini, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan tawar hati, tetapi semangat kita akan diperbaharui. Kita akan melihat dengan kekuatan mata kasih-Nya, mata iman-Nya. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh bersemangat, dengan penuh bersukacita. Karena kita tahu pengharapan ada di dalam Dia. Janji-janji firman-Nya, iya dan amin. Selagi kita mengimaninya, selagi kita mengistiharkannya dengan mulut bibir kita yang berkuasa, maka itu akan terjadi. Firman-Nya, iya dan amin, hidup dan berkuasa sampai hari ini, sampai Maranatha. Itulah janji firman-Nya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, yang ada di surga, yang ada di dalam hati setiap kami. Ketika kami mengimani, Engkau melimpahkan kekuatan, memberikan kami kesembuhan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Tuhan akan mencukupkan segala makan minummu, segala kebutuhanmu, secara apapun itu, baik secara spiritual, secara ekonomi, secara fisikal, semuanya ditambah-tambahkan berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh-Nya, kekuatan daripada Roh Kudus-Nya, menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kita agar tak bercacat, tak bercela menjelang kedatangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat kesaksian ini. Amin, amin, amin.